Berkomunikasi dengan anak tunarungu tidak hanya dengan cara memberikan alat bantu dengar saja, namun juga harus mengajak anak untuk berbicara. Karena anak yang menderita tunarungu sejak kecil tidak bisa berbahasa. Maksudnya adalah anak yang tidak mengerti bahwa semua benda di dunia ini memiliki nama dan makna, seperti meja, kursi, maupun benda lainnya. Ketua Yayasan Santirama, Dr. Randalani Bunawan menuturkan, berkomunikasi dengan anak tunarungu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, menggunakan metode oral, yaitu mendidik anak agar bisa berbicara dan membaca ucapan lawan bicara, sehingga anak bisa berkomunikasi dengan menangkap gerak bibir lawan bicaranya. Kedua, pendekatan dilakukan dengan isyarat seperti yang ada di dalam Kamus Isyarat Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan oleh pemerintah sejak tahun 1994. Selain dengan bahasa isyarat, juga ada isyarat alami yang digunakan di seluruh dunia, yaitu bahasa isyarat yang secara murni berkembang di antara anak-anak tunarungu. Bahasa isyarat ini menggunakan gerakan atau gestur dan diamati oleh indera penglihatan, yang membentuk sistem atau struktur yang berbeda dengan bicara pada umumnya. Bicara yang biasanya ditangkap melalui indera pendengaran, namun berbeda dengan tunarungu, mereka tidak peduli dengan imbuhan. Yang terpenting adalah inti dan konsepnya. Misalnya saja untuk mengungkapkan kata tidak tahu bisa menggunakan gerakan tubuh. Oke, Bu. Nah, untuk di yayasan ini sendiri nih, Bu, ini untuk dari staf pengajarnya nih ada berapa jumlahnya sih, Bu, untuk mengajar? Guru dan karyawan kita itu memiliki unit assessment, ya, unit assessment, tapi bukan di sini, tapi di Keramat 7 nomor 13. Itu kita sebut unit observasi. Ini mengakses pendengaran dan kecerdasan. Dan semua calon siswa mesti dites dulu di situ, apakah benar tuli dan apakah kecerdasannya masih memadai. Dari situ lalu kita masukkan dia ke unit pendidikan. Kita ada PAUD dari usia 2 tahun sampai sekitar 6-7 tahun. Dan yang penting adalah justru makin mudah diketahui tunarunguannya, harus diadakan intervensi dini. Merupakan suatu program untuk anak dan orang tua sehingga bisa, kalau bisa mencegah dampak ketunarunguan, dan kalau enggak ya mengatasi ketunarunguan itu, yaitu dengan memberinya alat bantu dengar dan kemudian melatih dia, karena dampak ketunarunguan itu sangat meluas. Kalau anak sebelum usia 5 tahun di usia balita menderita ketunarunguan, maka dia bukan hanya tidak bisa bicara, tapi dia juga tidak berbahasa. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi secara umum. Apa artinya tidak berbahasa? Yaitu dia tidak tahu bahwa semua benda di dunia ini mempunyai nama. Sehingga anak tunarungu dapat berkomunikasi dengan orang lain dan memahami bahwa di dunia setiap benda memiliki makna. Dan anak tunarungu pun dapat berkomunikasi seperti anak lain pada umumnya. Dwi Putri, Eka Putra Adam, TV Kesehatan melaporkan.